Selamat siang. Perkenalkan nama saya Nurahwati dari kelas MJ 603 Prodi Manajemen PJJ. Hari ini saya akan menjelaskan secara detail jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah Organizational Behavior dan dosen pengajar Bapak Dr. Insinyur Goglas Siahaan MM. Nah, untuk jawaban yang pertama, bagaimana pengertian perilaku individu dalam organisasi menurut Robbins dan George tentang perilaku individu dalam organisasi? Jawabannya, perilaku individu menurut Robbins dan George tahun 2011, perilaku individu setidaknya dipengaruhi oleh kemampuan intelektual dan intelijensi yang memiliki seseorang, seperti ability and individual capacity to perform the various tasks in a job. Seterusnya, intellectual ability, the capacity to do mental activities. Seterusnya, multiple intelligence. Artinya, intelligence contain for support, cognitive, social, emotional, and cultural. Kemampuan dapat berupa kemampuan fisik, mental, intelijensi. Kemampuan fisik dapat diartikan sebagai kemampuan yang diliputi daya tahan, stamina, kekuatan, dan karakteristik fisik lainnya. Sedangkan mental mencakup daya tahan pada tekanan di tempat stres dan konflik. Intelijensi lebih menekankan kepada kecerdasan kognitif, kecerdasan sosial, dan budaya. Menurut Robin dan Judge tahun 2013, perilaku organisasi sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi, perubahan dan perkembangan dalam organisasi. Menurut Robin dan Judge tahun 2007, model-model perubahan suatu organisasi, seperti model perubahan Lewin, ada 3 tahapan, yakni mengambil inisiatif perubahan dan menstabilkan proses perubahan. Seterusnya, model perubahan Passmore, artinya meliputi tahapan, yakni persiapan atau preparation, analisis kekuatan dan kelemahan, mendesain subunit organisasi baru, mendesain proyek, mendesain sistem kerja, mendesain sistem pendukung, mendesain mekanisme integratif dan implementasi perubahan. Seterusnya, model perubahan Kreitner and Kinichi. Model perubahan dengan pendekatan sistem yang meliputi komponen sebagai berikut. 1. Input, 2. Unsur-unsur yang hendak dirubah atau target element of change, yang ketiga output. Soal yang kedua, apa pengertian sifat dan kepribadian individu dalam organisasi menurut Toha tahun 2007, Gibson et al. Tahun 2012, Ivan Shevik et al. Tahun 2005, apa yang dapat Anda simpulkan dari ketiga pendapat para ahli tentang sifat dan kepribadian individu dalam organisasi? Yang pertama menurut Toha tahun 2007, yaitu memahami sifat-sifat manusia dengan menganalisis kembali prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagiannya sebagai berikut. Sifat kemampuannya berbeda dengan yang lain, sifat kebutuhannya berbeda dengan yang lain, sifat berpikir masa depan dan pilihannya berbeda dengan yang lain. Sifat memahami lingkungan dan pengalamannya beda dengan yang lain. Sifat reaksi, senang dan tidak senang, beda dengan yang lain. Menurut Gibson et al. Tahun 2012, kepribadian adalah kumpulan karakteristik dan kecenderungan yang stabil yang menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang, atau personality is a stable set of characteristics and tendencies that determine commonalities and difference in a people behavior. Ada 3 pendekatan teori untuk memahami kepribadian seseorang, yaitu sebagai berikut. Untuk teori sifat atau traits, perilaku individu dalam pola yang konsisten, teori sifat bukan teori yang nyata terjadinya perilaku. Teori psikodinamis atau psikodinamik,
yaitu kepribadian seseorang didominasi oleh komponen superego, ada kecenderungan perilaku positif atau baik. Teori humanistik, yaitu memahami kepribadian pada perkembangan individu dan aktualisasi diri, ada kekuatan yang mempengaruhinya. Dari pengertian Ivan Sefik et al. Tahun 2005, kepribadian adalah sekumpulan perasaan dan perilaku yang relatif tetap yang secara signifikan terbentuk oleh faktor keturunan dan lingkungan. Atau personality is a relative, stable set of feelings and behaviors that have been significantly formed by genetic and environment factors. Soal pertama, bagaimana pengertian pemahaman perilaku kelompok menurut para ahli Robin Stephen dan Cutler Mary tahun 1999, Ferguson et al. Tahun 2021, Smith, Kurt Lewin. Apa yang dapat Anda simpulkan dari keempat pendapat para ahli tersebut? Yang pertama, Robin Stephen P. and Cutler Mary tahun 1999. Kelompok sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling tergantung yang berkumpul bersama untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Perilaku kelompok dalam organisasi adalah kelompok sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling ketergantungan dalam mencapai tujuan secara sama-sama. Dari Ferguson et al. Tahun 2012. Kelompok sebagai dua atau lebih individu berinteraksi dan saling bergantung yang sama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Smith, yaitu menjelaskan bahwa kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan dasar kesatuan persepsi. Interaksi antar anggota kelompok dapat ditimbulkan kerjasama apabila masing-masing anggota kelompok. Menurut Kurt Lewin, berpendapat the essence of a group is not similarity or dissimilarity of its member, but their interdependencies. Yang seterusnya, ada 3 bentuk kelompok dalam organisasi menurut Toha. Bentuk-bentuk kelompok dalam organisasi menurut Toha tahun 2007, yaitu 1, kelompok primer. Seringkali istilah sekelompok kecil atau small group dan kelompok primer atau primary group dipakai silih berganti. Secara teknis ada bedanya bahwa suatu kelompok kecil dijumpai hanya untuk dihubungkan dengan suatu kriteria ukuran jumlah anggota kelompoknya, yaitu kecil, dan pada umumnya tidak diikuti dengan spesifikasi berupa jumlah yang tepat untuk kelompok kecil tersebut, haruslah seminimal mungkin untuk berhubungan dan berkomunikasi secara tatap muka dengan anggota kelompoknya. Seterusnya, kelompok formal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi. Tetapi hal itu tidak harus sedemikian pada setiap kasus yang terjadi. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal. Contohnya, dari kelompok formal antaranya komit atau panitia, unit-unit kerja tertentu seperti bagian, laboratorium, riset pengembangan, manajer, kelompok tukang pembersih, dan lain sebagainya. Pembentukan kelompok kecil tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. Seterusnya, kelompok informal. Kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik dan kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat, keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik sama dari individu dan kelompok. Kelompok informasi ini sering timbul berkembang dalam kelompok formal karena adanya beberapa anggota yang secara tertentu mempunyai nilai-nilai yang sama yang perlu ditukarkan sesama anggota lainnya. Kadangkala kelompok informal berkembang atau keluar dari organisasi formal, seperti kelompok informal tidak terkait dengan aturan dan tidak tertulis, bebas menyuarakan apa adanya. Seterusnya, pertanyaan bagaimana peranan perilaku organisasi menurut ahli Robin and Judge tahun 2011, Faisal Rifai tahun 2009, yaitu peranan perilaku organisasi menurut
Robin, dan Judge tahun 2011 menyatakan bahwa budaya dalam organisasi memiliki beberapa fungsi dan peranan, yaitu satu, menciptakan jati diri organisasi, dua, mempererat hubungan antar anggota organisasi, tiga, memfasilitasi kebangkitan komitmen terhadap sesuatu yang lebih bermakna dari keterkaitan secara individual. Keempat, meningkatkan kestabilan sistem sosial. Kelima, kontrol sosial dan mekanisme yang menjadi pemandu perilaku dan sikap tenaga kerja. Budaya yang berfungsi sebagai kontrol yang memastikan bahwa setiap anggota dalam organisasi tersebut berada dalam satu arah menjadi sangat penting dalam kondisi kerja ini, di mana bidang yang akan dikontrol makin meluas, struktur organisasi semakin datar, adanya tim, formalisasi yang semakin berkurang, dan pemberdayaan tenaga kerja. Budaya berperan positif dari sisi anggota organisasi, di mana budaya dapat membantu anggota untuk melakukan sesuatu dan menentukan hal yang penting. Apabila terjadi ada budaya yang berperan negatif, maka budaya tersebut segera dihilangkan karena sangat merugikan bagi roda organisasi yang sudah berjalan dengan baik. Nah, peranan perilaku organisasi menurut Faisal Rifai tahun 2009 menjabarkan beberapa fungsi organisasi dalam bukunya, di mana budaya organisasi melakukan sejumlah fungsi di dalam sebuah organisasi, yaitu satu, budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas. Artinya, budaya yang menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain. Kedua, budaya memberikan identitas bagi para anggota organisasi. Ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas dan pada kepentingan individu. Budaya itu meningkatkan kemantapan sosial dan budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu serta membentuk sikap dan perilaku karyawannya. Seterusnya, bagaimana menciptakan budaya perilaku organisasi yang baik menurut ahli Robin dan Judge tahun 2011, tahun 2014. Menurut Robin dan Judge tahun 2011, budaya organisasi yang positif dapat diciptakan dengan berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu satu, budaya dibangun dengan menekankan pada pembangunan kekuatan melalui anggota organisasi. Pengutamaan penghargaan daripada hukuman. Menekankan pada kepentingan individu dan pertumbuhan. Menurut Architect tahun 2014, guna mengendalikan kedisiplinan pegawai agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu dilakukan inovasi pengendalian kualitas pekerjaan melalui penciptaan perilaku budaya kerja yang baik dalam bekerja pada setiap melaksanakan aktivitas. Budaya-budaya kerja yang baik diantaranya adalah bersih, rapi, teliti, rajin, atau disiplin, dan lain sebagainya. Hampir di setiap area kerja atau workshop, kita sering melihat papan informasi yang bertuliskan informasi 5K, 5R, atau 5S. Semua itu adalah untuk mengingatkan kita sebagai pelaksana aktivitas di dalam area kerja atau workshop tersebut agar kita selalu berperilaku seperti harapan yang ada dalam papan informasi tersebut. Seterusnya, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi antara lain struktur vertikal atau struktur fungsional. Artinya pendekatan struktur vertikal atau struktur fungsional vertikal merupakan pengelompokan jabatan-jabatan ke dalam departemen berdasarkan keahlian, identitas kerja, dan penggunaan sumber daya yang sama. Struktur ini dapat dianggap sebagai departementalisasi oleh sumber daya yang ada di organisasi karena setiap jenis aktivitas fungsional seperti akuntansi, SDM, teknik, dan manufaktur mewakili sumber daya tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Manusia, fasilitas, dan sumber daya lainnya yang mewakili satu fungsi yang sama dikelompokkan dalam satu struktur divisional, berlawanan dengan pendekatan fungsional vertikal, di mana orang-orang dikelompokkan dalam keahlian dan sumber daya yang sama,
Maka struktur divisional atau divisional structure mengelompokkan departemen berdasarkan keluaran yang sama dalam suatu organisasi. Apakah keluaran tersebut berupa produk, jasa, atau program? Pada umumnya, perusahaan besar memiliki divisi-divisi yang berbeda atau melayani pelanggan yang berbeda. Ketika sebuah organisasi besar menghasilkan produk untuk pasar-pasar yang berbeda, struktur divisional akan cocok karena divisi mengerjakan bisnis yang otonom. Ketiga, struktur matriks. Pendekatan matrik menggabungkan aspek-aspek yang ada pada struktur vertikal dan struktur divisional secara serentak dalam bagian yang sama pada organisasi. Struktur matrik diterapkan sebagai cara untuk meningkatkan koordinasi horizontal dan pembagian informasi. Dalam pendekatan matriks, hierarki wewenang fungsional berjalan secara vertikal dan hierarki wewenang divisional berjalan horizontal. Struktur vertikal memungkinkan dilakukannya pengendalian yang biasa ada dalam departemen fungsional dan struktur horizontal memungkinkan adanya koordinasi antar departemen-departemen. Keempat, struktur tim. Pendekatan struktur tim dapat memberikan cara bagi manajer untuk mendelegasikan wewenang dan memberikan tanggung jawab pada pekerja tingkat yang lebih bawah, serta menjadi fleksibel dan responsif dalam lingkungan global yang penuh persaingan. Ada dua pendekatan yang menggunakan kerjasama tim dalam sebuah organisasi, yaitu tim lintas fungsi dan tim permanen. Tim lintas fungsi terdiri atas para pegawai dari beragam departemen fungsional yang harus bertemu sebagai tim dan menyelesaikan permasalahan bersama. Tim permanen adalah kelompok pegawai yang diatur dengan cara yang serupa dengan departemen formal. Tiap tim terdiri atas pegawai yang berasal dari semua area fungsional yang berfokus pada tugas atau proyek tertentu seperti pasokan suku cadang atau logistik dalam sebuah pabrik pembuat mobil. Kata dari aktual. Dalam keberagaman industri, organisasi-organisasi hierarki vertikal memberikan jalan bagi kelompok-kelompok perusahaan lain yang terhubungkan secara longgar dengan batasan yang dapat ditembus. Alih-daya berarti bahwa perusahaan membuka pekerjaan tertentu untuk dikerjakan oleh orang lain yang bukan pegawai, seperti pekerjaan manufaktur atau penyelesaian kredit. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dan struktur organisasi menurut Robbins dan George tahun 2013. Menurut Robin dan George, ada 6 elemen unsur kunci saat merancang struktur organisasi setelah melalui pembagian pekerjaan, pengelompokan tugas, dan pengkoordinasian secara formal. Keenam unsur tersebut sebagai berikut. 1. Spesialisasi kerja atau work specialization. Inti spesialisasi kerja adalah membagi pekerjaan menjadi beberapa langkah yang masing-masing dilengkapi oleh individu-individu yang mempunyai kemampuan dalam menjalankan sesuai bidang kerja yang dibebankan. Departementalisasi. Setelah melalui spesialisasi kerja, selanjutnya dikelompokkan agar tugas yang umum dapat dikoordinasi dengan departemen-departemen lainnya. Dasar pekerjaannya dikelompokkan, disebut departementalisasi. Departementalisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Fungsi untuk mengkoordinisir sebuah pabrik ke departemen teknik, departemen akuntansi, departemen manufaktur, departemen personalia, departemen pemasaran, departemen spesialis, pasokan, dan seterusnya. Melayani jenis produk di bawah kendali departemen operasional, mengendalikan fungsi penjualan dengan disesuaikan geografi dan daerah operasi, misalkan Jakarta, Banten, Bandung, dan seterusnya. Memproses pelanggan dan produk, seperti mutu, jenis produk, kapasitas, lisensi, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan. Memberikan prioritas bagi pelanggan tertentu yang ingin dicapai perusahaan, misalkan perusahaan besar, pengembang perangkat lunak, dan usaha kecil. Yang ketiga, rantai komando atau chain of command. Cara seorang manajer kepada karyawannya agar efektif dan efisien dengan mempertimbangkan rentang kendali, tujuannya agar mengurangi biaya, mengurangi overhead, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan fleksibilitas,
dekat dengan pelanggan dan memperdayakan karyawan. Yang keempat, rentang kendali. Rentang kendali atau span of control adalah jumlah karyawan yang diawasi oleh seorang manajer di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi. Semakin besar rentang kendali, semakin sedikit tingkat manajerial. Semakin banyak karyawan yang diawasi di setiap tingkat dan organisasi lebih efisien. Rentang kendali yang sempit memiliki beberapa kelemahan, yaitu satu, struktur ini membutuhkan lebih banyak level manajemen sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi. Komunikasi dalam organisasi menjadi lebih rumit karena adanya banyak tingkatan yang dapat memperlambat pengambilan keputusan dan membuat manajemen atas kurang terhubung dengan karyawan level rendah. Rentang kendali yang sempit cenderung menyebabkan pengawasan yang terlalu ketat, sehingga karyawan merasa kurang memiliki kebebasan atau otonomi dalam pekerjaannya. Kelima, sentralisasi. Centralizations dan desentralisasi atau decentralization. Dalam organisasi terpusat, manajer tingkat puncak membuat semua keputusan dan manajer tingkat rendah hanya melaksanakan arahan dari pusat. Dalam organisasi desentralisasi, keputusan pusat didorong dengan memberikan kewenangan untuk pengambilan keputusan kepada manajer paling dekat untuk mengambil tindakan. Yang keenam, formalisasi atau formalization. Formalisasi suatu cara dengan mengacu pada ketentuan pekerjaan yang sama dalam organisasi atau disetandarkan, atau bahasa lain dengan SOP. Karyawan bisa diharapkan menangani input yang sama dengan cara yang persis sama sehingga menghasilkan output yang konsisten dan seragam. Demikianlah jawaban saya pada ujian tengah semester pada mata kuliah Organizational Behavior. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.